Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah terukir lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku.
Selamat pagi warga Civitas Akademika UKSW. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, isilah hidup kami dengan firman-Mu, agar iman kami kepadamu tetap terpelihara dan akan tetap nyata dalam setiap kehidupan yang kami lalui. Karenanya biarlah Roh Kudus-Mu mengarahkan pendengaran dan pikiran kami kepada sabda Allah yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dasar renungan kita pada hari ini terambil dari Yeremia 29 pasal 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Dasar renungan ini didasarkan pada tema yang diberikan oleh kampus ministry, yaitu percaya kepadanya karena Tuhan pimpin perjalanan kita. Dan secara khusus kami dipercayakan untuk membawa subtema UKSW dan tanggung jawab sosial. Nah, berbicara tanggung jawab sosial, tentu kita berbicara tentang academic social responsibility. Pertanyaannya adalah, apakah UKSW sebagai perguruan tinggi Kristen memiliki tanggung jawab sosial, terutama di tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu di zaman yang kita tidak bayangkan sebelumnya, seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Ada banyak masalah yang kemudian muncul akibat dari persoalan yang muncul dengan adanya pandemik. Di antaranya persoalan-persoalan kesehatan, serta persoalan-persoalan sosioekonomi masyarakat yang kemudian membawa persoalan yang menjadi tanggung jawab kita. Meskipun kondisi itu terjadi, kita patut mensyukuri sebagai UKSW, karena sampai saat ini kita masih diberikan napas kehidupan. Dan dalam banyak hal, kita tidak berkekurangan sebagai UKSW, sehingga anugerah Tuhan selalu menyempurnakan dalam kehidupan kita di kampus tercinta ini. Pertanyaan mendasar adalah, dengan keberadaan kita, apa yang kita bisa perbuat? Di bawah berbagai koordinasi yang dilakukan di tingkat universitas, misalnya pembantu rektor 3 untuk turut menjawab berbagai persoalan terkait dengan hadirnya COVID-19, membentuk satuan tugas kemanusiaan. Tujuannya adalah tidak lain untuk membantu mahasiswa yang tetap tinggal di Salatiga agar mereka bisa memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Selain itu juga dengan adanya Satgas ini juga membantu para staf yang kemudian teridentifikasi COVID-19, terutama mereka-mereka yang memang harus dilayani oleh kampus tercinta kita. Dan pada akhirnya juga Satgas ini mampu melakukan tugas-tugas kemanusiaan khususnya untuk membantu masyarakat kota Salatiga kepada mereka yang terkena dampak. Di antaranya adalah para tukang beca, andong, dan supir anggota kota. Berbagai kerja-kerja baik dari Satgas ini saya kira sudah ditampilkan dalam YouTube 8 Windu UKSW. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat, dan itulah tanggung jawab sosial yang kita kerjakan. Di pihak lain pembantu rektor 2 juga telah mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk melakukan penyediaan pulsa bagi mahasiswa. Hal ini mungkin kecil, tetapi sangat membantu mahasiswa agar mereka dapat mengikuti kuliah online dengan baik. Dan terakhir yang penting bagi kita adalah di bawah koordinasi pembantu rektor 5 telah membangun laboratorium COVID yang sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara di tengah COVID ini, di tingkat fakultas misalnya ada banyak kegiatan yang dilakukan terutama oleh para mahasiswa. Mereka secara khusus diterjunkan untuk berbagai kegiatan, misalnya melakukan praktek lapangan terpadu, membantu gereja-gereja yang ada di Salatiga dan juga di luar Salatiga untuk bagaimana mereka bisa mengembangkan program-program pelayanan ibadah online. Ada banyak kebutuhan yang muncul juga di tengah-tengah jemaat. Mereka melakukan digitalisasi usaha-usaha jemaat sehingga bisa membantu bagaimana usaha-usaha jemaat itu dapat berkembang dengan baik. Dan juga banyak kegiatan mahasiswa yang dilakukan, misalnya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah
seperti program-program melakukan promosi, pengembangan potensi wisata masyarakat, juga melakukan berbagai kegiatan diantaranya melakukan digitalisasi UMKM, serta kegiatan lainnya. Hal ini yang kemudian membawa UKSW kepada kisah seperti yang kita baca dalam Yeremia 29 ayat 7. Di dalam kitab Yeremia ini ditulis pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel. Kisah ini berawal ketika Yerusalem dihancurkan dan bangsa Israel dibawa sebagai tawanan di kota Babel. Hal ini sengaja diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi karena bangsa Israel berkeras hati untuk kompromi menyembah kepada berhala. Padahal sebelumnya Tuhan sudah menyatakan belas kasihannya dengan mengutus nabi-nabinya untuk menegur mereka supaya berbalik dan bertobat. Namun di tengah pembuangan tersebut justru dikisahkan sesuatu tanggung jawab yang diberikan kepada bangsa Israel seperti yang kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karenanya ayat ini menjadi landasan yang baik bagi kita untuk merefleksikan kembali kerja-kerja baik yang kita lakukan sebagai UKSW dalam membangun apa yang kita sebut dengan academic social responsibility. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam ayat ini. Mari kita lihat urutannya. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kemudian yang kedua, berdoalah untuk kota itu. Kedua kata ini menunjukkan adanya dua aktivitas yang berbeda di dalam menghadapi goncangan kita kehidupan. Kita harus tetap terpanggil sebagai anak Tuhan untuk terus memanjatkan doa atas kota, bangsa dan negara kita, bahkan para pemimpin kita. Karena mereka lah yang mengusahakan kesejahteraan kota. Hal lain juga kita harus melakukan secara nyata demi kesejahteraan kota itu di mana kita berada. UKSW kemudian keluar, mencoba melepaskan diri dari balik dinding-dinding yang membelenggu guna menjangkau kehidupan di luar tembok UKSW. Banyak hal yang kemudian dilakukan secara nyata. Mendoakan tentu jauh lebih mudah dan sering kita lakukan, karena tidak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga dan biaya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, terutama dalam Yeremia 29 ayat 7, mengajak kita kembali menyadari apa yang diminta Tuhan sebenarnya. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh kita sebagai UKSW hari ini mau berfungsi nyata dalam kehidupan di sekitarnya, tanpa tujuan apapun, selain mengusahakan kesejahteraan kota seperti panggilan Tuhan itu. Seperti yang saya katakan tadi, mendoakan itu tentu sangat penting. Karena doa mempunyai kuasa yang besar, apalagi jika dilakukan oleh orang-orang benar. Anda bisa baca dalam Yakobus 5 ayat 16b. Tapi sebuah tindakan nyata yang aktif juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan dan lakukan. Begitu pentingnya, bahkan kata usahakan itu diletakkan di depan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Mari kita memfokuskan pada kata mengusahakan sebagai sesuatu yang mengerjakan sesuatu, sebagai sesuatu yang mengikhtiarkan, di mana di dalamnya kita berpikir untuk mencari solusi secara baik. Lalu mengusahakan juga mempunyai konotasi tentang bagaimana kita berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu, sehingga kita bisa membuat dan menciptakan sesuatu bagi kesejahteraan kota. Keempat elemen yang tercakup di dalam memahami kata mengusahakan menunjukkan bahwa itu bukanlah sebuah hal yang sepele. Jika Tuhan meminta kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan, itu artinya keempat hal di atas haruslah menjadi bagian dari fokus kita dalam bekerja. Mengerjakan sesuatu dengan baik, mengikhtiarkan, berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi, berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu, serta membuat dan menciptakan sesuatu. Empat hal itu yang kemudian menjadi kebutuhan kita sebagai UKSW, sehingga kita bisa berbuat atau memberikan kontribusi
serta peran kita, serta aktif kita dalam membangun kesejahteraan di mana kita tinggal. Kita tidak akan pernah bisa bergerak untuk melakukan peran aktif demi kesejahteraan kota apabila kita sendiri tidak mengasihi kota di mana kita tinggal. Itulah sebabnya kami mengawali renungan di awal minggu kerja dengan ilustrasi di atas. Kita melakukan kerja-kerja baik untuk turut menjawab persoalan terkait dengan munculnya pandemi COVID-19. Karena kita mempunyai keterpanggilan sebagai UKSW. Sama seperti halnya kota. Apabila kita mencintai dan mengasihi kota, kita termasuk orang-orang yang hidup di dalamnya. Maka di sanalah kita mulai memiliki kerinduan untuk mengusahakan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang kita miliki demi kesejahteraan kota kita. Saya teringat kata-kata di dalam Alkitab yang menyatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang memang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bandingkan Efesus 2 ayat 10. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah lewat Kristus ini termasuk dalam mengusahakan kota tentunya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Dia mau kita hidup di dalamnya. Kesejahteraan kota akan sangat menentukan seberapa jauh kesejahteraan kita. Saya tentunya berasal dari kota lain, tapi saya percaya bahwa saya berada di kota Salatiga, di mana saya tinggal sekarang bukanlah suatu kebetulan, tetapi suatu kenyataan. Demikian pula teman-teman Civitas Akademika yang saat ini mungkin berada jauh dari kota kelahiran. Ada panggilan Tuhan bagi kita untuk mensejahterakan kota ini di mana kita berada. Dan itu adalah kewajiban kita. Jika pendatang pun memiliki tugas untuk kesejahteraan kotanya, apalagi jika Anda merupakan penduduk asli di mana Anda berada sekarang. Sudah saatnya UKSW terus bergerak keluar tembok-tembok pembatas dan mulai melakukan karya-karya nyatanya demi kemajuan dan kesejahteraan kota di mana kita berada saat ini. Apa yang kita bisa lakukan saat ini? Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Percayalah, apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita usahakan selama ini atas dasar kerinduan Anda untuk mensejahterakan kota tidak pernah akan sia-sia. Meskipun hal itu mungkin sangat kecil dalam penilaian Anda secara pribadi. Bayangkanlah sebuah kota keamanannya baik, orang hidup berdampingan secara damai, Anda bisa bekerja dengan tenang. Bukankah itu indah? Dan siapa bilang tidak bisa memberi sumbangsi apapun untuk itu? Mari di pagi hari ini kita sama-sama memikirkan dengan serius apa yang bisa kita usahakan untuk kota kita dan apa yang akan menjadi tindakan kita untuk mewujudkan secara nyata. Namun di balik ini Yesus Kristus mengatakan dan mengingatkan kepada kita, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan selalu bersandar pada pengertian ilahi, serta kita selalu mengakui Tuhan dalam segala laku dan tindakan kita. Hal itu menjadi dasar dari seluruh firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Civitas Akademika, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala firman yang telah Engkau berikan kami. Jadikanlah UKSW sebagai landasan kehidupan kami. Dan kami boleh bersyukur, boleh melakukan aktivitas apapun melalui lembaga ini. Karenanya kami mensyukuri Tuhan bahwa memasuki Dies Natalis UKSW yang akan datang, kami boleh berjalan dengan baik, dengan tidak berkekurangan. Dan kami mensyukuri bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Karenanya kami selalu berdoa untuk lembaga ini. Biarlah nama Tuhan melalui lembaga ini dipermuliakan. Kami berdoa kepada pimpinan universitas ini, biar mereka mengambil kebijakan-kebijakan atas dasar panggilan yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga apa yang mereka lakukan, kebijakan mereka yang mereka ambil, itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, yang juga menopang dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan mereka berkat di tengah pandemik ini. Mereka harus berkuliah
jauh dari kami, tidak bertatap muka, dan kami selalu menyiapkan dukungan kepada mereka sehingga mereka bisa berstudi dengan baik. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami sehingga mereka bisa memperoleh ilmu yang mereka harapkan dan mereka menjadi anak-anak kami di masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang selalu setia mendukung mereka, memberikan berkat-berkat mereka untuk mereka bisa berkuliah dengan baik. Kiranya Engkau juga memberkati para orang tua dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Bila mereka juga boleh bersama dengan kami untuk menopang para mahasiswa sehingga mereka bisa membuahkan hasil yang baik, menjadi seorang sarjana yang diharapkan bagi bangsa, negara, dan gereja. Secara khusus juga kami berdoa untuk seluruh rangkaian kegiatan yang kami akan lakukan dalam rangka menyongsong perayaan Dies Natalis UKSW. Kiranya Engkau memberkati apa yang mereka lakukan, para panitia, kampus ministry, biarlah mereka selalu dinaungi dengan terang nama Tuhan. Karenanya kami mau serahkan juga kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, juga terhadap bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya presiden sampai kepada wali kota dan juga para lurah, para kepala desa, biar mereka juga dapat menopang segala kebijakan untuk dapat menjawab masalah yang muncul akibat dari pandemi COVID ini. Dan biarlah mereka juga bersandar ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan segala keputusan yang mereka ambil juga seturut dengan kehendak-Mu. Karenanya seluruh kehidupan kami hari ini dan selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah doa ini Tuhan, dan doa ini kami alaskan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ini dan kita akan memulai kerja kita di awal minggu ini dengan berkat Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Gembala baik bersuling dan bodoh, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Oh yeah, na 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 na, na 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 na. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala
kuat